Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribun News Hot Topic, dan Hot Topic kali ini kita akan membahas masih berkaitan tentang virus corona, namun lebih pada bagaimana cara pencegahan virus corona itu sendiri. Betul sekali. Nah, pemerintah Indonesia ini telah mengumumkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional. Sejumlah wilayah ini juga sudah ditetapkan statusnya menjadi kejadian luar biasa atau KLB untuk penanganan virus ini. Langkah antisipasi penyebaran virus corona, Tribuners, juga telah dilakukan pemerintah, termasuk dengan meliburkan aktivitas sekolah selama 14 hari. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan imbauan untuk berdiam diri di rumah dan melaksanakan semua pekerjaan dari rumah. Langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah social distancing atau jarak sosial. Ini udah rame banget di media sosial ya, Nila. Dan kira-kira seberapa besar nih pengaruh social distancing untuk menahan laju penularan virus corona? Ini dia. Social distancing atau yang memang sudah menjadi trending juga ya Kak ya, sempat di Twitter itu adalah sebagai langkah yang tepat Tribuners di tengah virus yang memang sudah terdeteksi di beberapa kota di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kampanye social distancing juga dilakukan di banyak negara setelah pandemi global virus corona ini. Masyarakat ini diminta mengambil jarak, terus lebih banyak berdiam diri di rumah dan juga menghindari kerumunan. Terus juga diimbau untuk berjarak 2 meter jika bertatap muka atau berada dalam satu lokasi. Social distancing ini juga bukan tanpa alasan ya Kak ya, karena Kepala Bidang Media dan juga Opini Publik Kementerian Kesehatan itu udah menjelaskan bahwa dampak dari social distancing ini sebenarnya sangat besar untuk bisa mencegah, menahan dan juga memperlambat penularan lebih banyak virus corona. Ia juga menekankan bahwa social distance atau social distancing ini juga merupakan upaya untuk melindungi orang yang sakit dan juga sehat. Terus ini ada ahli virus Muhammad Indro Cahyono, dia juga berpandangan sama nih Nila. Jadi menurutnya seruan social distancing ini adalah langkah yang tepat karena melihat mudahnya penyebaran virus corona itu sendiri. Jika dilihat secara sederhana ya Kak ya, jika social distancing ini benar-benar dipatuhi, maka orang-orang yang belum terpapar virus ini akan tetap terjaga. Sementara mereka yang memang sudah terlanjur terpapar tidak akan menularkannya pada orang lain. Jadi selain muncul anjuran social distancing itu tadi Nila, ada juga arahan untuk menghentikan aktivitas di luar ruangan dan juga mengisolasi diri selama 14 hari. Nah, aturan itu ternyata juga bukan tanpa alasan Nila. Iya, karena memang aturan 14 hari itu ya Kak adalah 2 pekan hitungan 2 kali masa inkubasi dari virus. Jadi pada masa-masa ini, masyarakat memang dianjurkan untuk tetap ada di rumah dan membatasi pergi keluar rumah kecuali memang urusannya sangat mendesak. Jadi saat tubuh memang terpapar virus, maka antibodi akan dikeluarkan selama 7 hari pasca infeksi virus itu sendiri dan maksimal akan dikeluarkan 14 hari pasca paparan itu sendiri. Terkait social distancing, Tribuners, ada contoh nyata mengapa kita benar-benar harus melakukan social distancing atau berdiam diri di rumah. Nah, jadi ada contoh nyata pentingnya social distancing ini. Jadi kalau kalian udah pernah dengar kisah pasien 31 di Korea Selatan. Nah, jadi pasien ini tuh menjadi sumber infeksi ribuan orang di Korea Selatan, yang saat ini menjadi salah satu negara dengan jumlah infeksi virus corona terbanyak di dunia. Nah, terus mengutip dari Reuters, pasien 31 di Korea Selatan ini adalah seorang perempuan. Terus dia tuh sebenarnya udah memiliki gejala, tapi nih Nila, dia tuh enggan untuk melakukan pemeriksaan corona. Bahkan gitu. Ya Kak, aku juga baca kalau yang bersangkutan ini, pasien ini juga pergi ke tempat-tempat ramai seperti hotel dan juga gereja. Akibatnya Tribuners, lebih dari 1.000 orang yang juga datang di tempat yang sama terinfeksi virus corona. Dia adalah salah satu contoh mengapa Korea Selatan menjadi satu negara yang pasien infeksi COVID-19-nya terbanyak. Coba bayangin kalau misal si pasien 31 tersebut melakukan social distancing dengan tidak pergi ke tempat keramaian. Nah, maka ribuan kasus infeksi corona tersebut tentunya bisa dihindari ya Nil. Di Indonesia, Tribuners, selain social distancing, banyak juga yang ramai di media sosial ketika ada seseorang yang merasakan gejala Kak, seperti gejala-gejala virus corona. Namun mereka seakan kebingungan untuk bagaimana harus ke dokter, bagaimana harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dan ini juga membuat kepanikan. Bahkan
masyarakat banyak yang berbondong-bondong ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Mereka merasa gejala-gejala sakit yang dialami lebih mengarah pada infeksi virus corona. Tapi sebenarnya bagaimana sih aturan pemerintah terkait hal ini? Nah, jadi selain protokol kesehatan, pemerintah ini juga menerbitkan 4 protokol lainnya nih, Nil. Yaitu ada protokol komunikasi, ada protokol pengawasan terbatas, terus ada protokol area institusi pendidikan, dan juga protokol area publik dan juga transportasi. Nah, tapi yang berkaitan langsung dan bisa dijalankan secara mandiri, ini umumnya adalah protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan ini juga jadi salah satu protokol resmi dari Kementerian Kesehatan RI ya, Kak ya? Betul. Jadi di dalamnya nih ada alur yang perlu Anda ikuti nih Tribuners. Kita juga ya Nila, baik saat merasa tidak sehat maupun merasa sehat, tapi pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 dan juga punya riwayat habis pulang dari bepergian ke luar negeri atau ke daerah yang sudah terjangkit gitu. Jadi memang ada sistem, bukan sistem, tahapnya ya Kak ya. Betul. Ada beberapa kriteria di mana harus pulang dulu dari luar negeri atau berjumpa dan juga bertemu langsung dengan pasien yang memang sudah COVID-19 Tribuners. Nah, jadi Tribuners kalau sudah melakukan hal-hal tersebut, pulang dari luar negeri atau habis berkontak dengan pasien positif virus corona, terus punya keluhan dan keluhannya itu berlanjut seperti kesulitan bernafas atau bisa dibilang sesak nafas atau napas cepat, ini bisa langsung segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes terdekat. Namun setelah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, Tribuners juga harus menggunakan masker, terus juga mengusahakan untuk tidak menggunakan moda transportasi massal. Nah, terus sesampainya di Fasiankes, tenaga kesehatan atau nakes ini akan melakukan screening suspek COVID-19. Nah, kalau misal memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang tentunya siap untuk melakukan penanganan COVID-19. Namun, jika tidak memenuhi kriteria COVID-19, Kak, maka akan menjalani rawat inap atau rawat jalan tergantung dengan diagnosis dan juga keputusan dari dokter. Tapi, Tribuners, jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka akan diantarkan ke rumah sakit rujukan dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang sudah menggunakan alat pelindung diri. Nah, terus tenaga medis di rumah sakit rujukan ini akan melakukan pengambilan spesimen atau sampel liur untuk pemeriksaan laboratorium dan juga terus dirawat di ruang isolasi. Nah, si spesimen ini nanti akan dikirim ke laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah tentunya untuk memeriksa sampel tersebut, Nila. Jika hasilnya positif, maka penderita akan masuk dalam pasien positif corona Tribuners dan akan dilakukan isolasi. Namun, jika hasilnya negatif, maka pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakitnya. Nah, terus nih, apabila memiliki riwayat pernah berkontak dekat dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 atau misal baru pulang dari luar negeri nih setidaknya 14 hari yang lalu, maka Tribuners nih sebaiknya menghubungi hotline Center Corona Nasional. Jadi ada tahap-tahapnya tersendiri ketika memang sakit dan ada beberapa kriteria tadi ya Tribuners, ada yang dari sesak nafas, terus gejalanya berlanjut. Memang ada aturan dan juga protokol sendiri dari pihak kesehatan, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba sakit langsung datang ke rumah sakit. Dan diharapkan juga masyarakat nih bisa aware gitu loh tentang hal-hal seperti ini, karena ini benar-benar penyakit ini, virus corona ini tuh bahaya banget, penyebarannya cepat dan juga karena gejala-gejalanya tuh juga nggak begitu kelihatan gitu loh, sama kayak flu kan? Iya, bahkan ada yang sehat tidak merasakan gejala-gejala tapi ternyata dia dinyatakan positif virus corona. Baik Tribuners, itu tadi berkaitan tentang virus corona dan juga pencegahannya melalui social distancing dan juga protokol kesehatan yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi pada intinya lebih baik untuk menjaga diri sendiri dan juga menghindari kepanikan ya Kak ya, karena panik itu bisa membuat kita jadi negative thinking, lalu kita juga bisa menurunkan imunitas tubuh kita sendiri Tribuners, dan tetap stay positif gitu ya, tetap berpikir positif, karena ketika kita sudah menjaga diri sendiri, kita sudah mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, virus corona insya Allah tidak akan masuk ke tubuh kita gitu. Betul, yang penting jaga diri sendiri, karena menjaga diri sendiri itu berarti juga menjaga orang lain. Sampai ketemu di Hot Topic edisi selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.